Bisa gak sih sekarang kita gantian aja, jadinya cowok yang hamil, ceweknya gak usah. Yang gue gak habis pikir tuh selingkuhnya bukan cuma sekali dua kali, tapi sering banget. Tapi istrinya benar-benar nutupin aib suaminya, tapi nggak berubah juga. Hola netizen yang tercinta, Tengku Dewi Putri mengaku sudah membulatkan tekad untuk berpisah dari sang suami Andrew Andika. Hanya saja keputusan itu baru akan dieksekusi setelah Tengku Dewi melahirkan. Bukan tanpa alasan, dia merasa kelakuan berulang Andrew Andika berselingkuh sudah tidak bisa dimaafkan lagi. Tengku Dewi masih tidak habis pikir dengan Andrew Andika yang tidak tobat-tobat. Padahal 2 hari sebelum kepergok sewa ani-ani dia sempat mengingatkan sang suami. Seperti diketahui, Tengku Dewi baru saja membongkar perselingkuhan Andrew Andika. Dia menyebut sang suami main serong dengan banyak cewek berbeda. Bahkan dia menemukan bukti kalau Andrew Andika berkali-kali mentransfer uang ke mereka dengan nominal jutaan rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setiap rumah tangga pastilah memiliki masalah, problematika, dan dinamikanya sendiri, kawan. Namun selingkuh rasanya itu bukan solusi, melainkan menambah masalah dalam sebuah rumah tangga, kawan. Bila seseorang mencari kepuasan terkait wanita, rasanya tidak akan menemukan ujungnya, ya tidak akan berujung, kawan. Karena bila kita melihat wanita cantik, kita pun akan melihat yang jauh lebih cantik lagi, akan terus-menerus begitu, kawan. Entah kawan-kawan percaya karma atau tidak, karena kebetulan aku percaya karma. Aku percaya bila kita berbuat baik, hasilnya pun baik. Bila kita berbuat buruk, pastilah hasilnya buruk. Lalu pertanyaannya adalah, bila kawan-kawan melakukan hal buruk, lalu karma tersebut ternyata tidak menimpa kita, namun menimpa anak perempuan kita, adik kakak perempuan kita, kira-kira apakah kawan-kawan bisa menerima? Rasanya tidak mungkin. Yang ada kawan-kawan mungkin nangis di pojokan menyesali apa yang dilakukan. Maka ingatlah baik-baik, kawan. Lelaki hebat itu bukan lelaki yang hidup dengan banyak dan dikelilingi wanita. Lelaki hebat itu lelaki yang hanya hidup hanya dengan satu pasangan, yaitu istrinya. Maka harus diingat pula, kesetiaan itu bukan sebuah pilihan, bukan pula sebagai kewajiban, melainkan bentuk tanggung jawab, kawan. Ingat itu baik-baik. Gue makin gak habis pikir lagi sama bentukan laki-laki yang selingkuh waktu istrinya lagi hamil. Bisa gak sih sekarang kita gantian aja, jadinya cowok yang hamil, ceweknya gak usah. Yang gue gak habis pikir tuh selingkuhnya bukan cuma sekali dua kali, tapi sering banget. Tapi istrinya benar-benar nutupin aib suaminya, tapi nggak berubah juga. Ini juga ya buat cewek-cewek yang jadi selingkuhan, ya lu nyadar dong. Lu di posisi lagi bunting nih, lagi hamil nih ya kan, lagi mau brojol nih, lu diselingkuhin sama laki lu. Gue gak tahu kenapa lu bisa sejahat itu sama kita, sama-sama perempuan. Dan lu tahu lu adalah seorang perempuan yang bakal melahirkan, yang bakal mengandung. Banyak laki di luar sana, kenapa laki orang yang lo ambil, laki orang lagi hamil. Kalau ditanya sih, lo gak cantik-cantik banget, mbak. Enggak. Apalagi kelakuan lo gak insecure sama istrinya secantik itu, se-independent woman itu, semandiri itu, lo gak insecure. Ya tapi sih sebenarnya kalau mau jadi selingkuhan gak perlu cakep, gak perlu independen sih. Cukup gak tahu malu aja. Sorry ya mbak, tapi ya emang itu kenyataannya. Mungkin boleh kali ya diganti peran perempuan gitu ya. Laki-laki yang jadinya hamil, kita perempuan ini gak hamil gitu, selingkuh biar tahu rasanya gimana. Tapi menurut gue tuh bininya sabar banget loh, berulang kali tutupin aib suaminya. Kalau gue udah gue sebar-sebar kali ya, kalau gue bener-bener gue jadiin banner tuh foto selingkuhan dia sama dia tuh, terus gue jadiin iklan, lu tau gak sih, gue jadiin ads tuh biar dia malu. Makanya orang bilang ya, orang sabar itu banyak banget cobaannya, makanya gak usah sabar. Kan gue udah bilang, laki kalau sekali selingkuh nih ketahuan, karena ketahuan minta maaf, bilang aku gak bakal ngulangin lagi satu kali lagi, aku gak bakal ngulangin, ini yang terakhir kali. Nanti ketahuan lagi, ini yang terakhir kali, gitu aja terus, gak akan berubah. Untuk semeton-semetonku, kalian sudah nonton belum? Ada artis FTV yang sedang hamil, yang ketahuan suaminya ternyata nyimpen ani-ani, dan ani-ani ini dari Bali. Kumpul yuk, sekarang kita bahas. Jadi semetonnya, setelah kasus perceraiannya Ria Ricis viral dan sekarang sudah agak meredup, baru kemarin ada lagi yang viral. Ada artis nih, cewek cowok, yang istrinya ini hamil dan tahu kalau ternyata suaminya ini ketika ada pekerjaan ke Bali apa liburan gitu sudah membooking ani-ani dan dibayar seharga 2 juta rupiah. Dan yang membuat bulu saya tuh agak mekudus dan kebing-kebing ya, si artis cewek ini semua tuh ceket putih, dia juga punya penghasilan dan terlihat sangat bucin di media sosial.
Dan suaminya ini juga bagus gati memang, dan terlihat sangat bucin kepada si istri. Dan di sosial media mereka itu sering sekali membuat konten bersama, gimana aja kayak suami istri yang bucin gitu lah semacam. Dan yang membuat saya tuh agak terengah-engah dan terkaget-kaget. Nah, si istri dan suami ini kan saling follow di akun TikTok ataupun sosial media mereka manapun ya. Dan otomatis dong kalau si suami bikin story apapun pasti si istri tahu. Dan setiap si istri ini mengecek akun media sosial si suami, tidak pernah ada apapun yang mengganjal. Tapi suatu hari semeton adalah lakor atau ani-ani yang nge-DM si istri yang membuktikan atau mengirim barang bukti kalau si suami ini sudah ngubuin ani-ani dan ditransfer 2 juta setelah mereka melakukan AUEO. Dan yang lebih ajaib semeton, si ani-ani simpenan si lelaki ini ya selalu membuat story dengan si suami si artis. Ketika mereka nge-gym bareng, goban si Muani ini bener-bener di videokan dan di-up di story TikTok dan juga di Instagramnya. Ketika mereka staycation di salah satu hotel ternama yang ada di Bali, ya si ani-ani ini memfoto dirinya sedang memakai baju tidur yang kayak transparan gitu dan di-up di story IG-nya. Pokoknya setiap si ani-ani ini menghabiskan waktu dengan si artis cowok, si ani-ani ini selalu membuat story dengan nyata memamerkan goban si Muani. Seolah-olah dia tuh merasa bangga banget bisa menjadi selingkuhan seorang artis laki-laki yang terkenal gitu loh semacam. Dan yang membuat ya hati nurani saya sebagai seorang istri tuh terluka gitu loh. Walaupun dia tuh saya tidak kenal siapa, kayak gini loh semacam. Setiap si wanita ini membuat story tentang si artis lelaki ini, si artis lelaki ini sadar kalau dia sedang direkam, sedang difoto. Dan si artis lelaki ini selalu terlihat tersenyum bahagia, seolah-olah dia itu nyaman banget ketika bersama si ani-ani ini semata. Dan saya yakin pasti sebelum di up story ini si lelaki sudah bilang, nanti awas ya, jangan di up, jangan dipublis ke media, publis cuma ke teman-teman kamu saja. Pasti ada perjanjian seperti itu. Makanya si lelaki ini mau di up di story si ani-ani. Dan waktu itu dalam keadaan si istri sah atau si artis cewek ini sedang hamil. Iya, sedang hamil. Dan yang bikin saya tuh agak habis pikir tuh gini loh sebentar ya, cewek dan cowok ini terkenal di TikTok, terkenal di media sosial manapun, mereka tuh jegek bagus, pokoknya kayak hartanya cukup, anak juga sudah cukup. Kok bisa-bisanya si lelaki ini segacor itu nge-DM cewek-cewek cantik, diajain makan lah, diajain ngedate lah, dan yang lain sebagainya. Jadi pertanyaannya, kita sebagai wanita harus menjadi wanita yang seperti apa lagi agar pasangan bisa setia? Coba naik. Dan mungkin karena si istri sah ini sudah bener-bener gerimetan, tai ke polo, dan polonya itu mungkin sudah agak mekudus, makanya dia pun memilih untuk mempublikasikan perselingkuhan suaminya ini dengan si ani-ani yang harganya 2 jetong ini. Dan yang lebih membagongkan lagi, si ani-ani itu katanya masih berstatus mahasiswi di salah satu fakultas bergengsi yang ada di kota Nut. Yang saya tuh tai ke puluh tuh gini semotonya, si ani-ani ini bajang, dia masih kuliah di salah satu fakultas ternama yang ada di kota X kan. Kenapa sih Singalina Teruna? Jegek, subur, berpendidikan iya, badannya juga bagus, dan penghasilannya kayaknya juga lumayan, entah itu penghasilan dari mana gitu. Kenapa sih harus mau jadi simpenan suami orang? Ngujang adi butuh bu mesegel, butuh bu adon nih ngelah sertifikat nih terebutin gitu loh. Dan sekarang ente kan viral kan? Kok ada nak ya Tuhan, saya tuh kayak kok kini gati. Dari kasus yang viral ini tuh saya tuh bisa menarik kesimpulan kalau mau sejegek apapun kita, mau sesukses apapun kita, entah ragu tuh ngidang ngai pana, entah sing ngidang mang keturunan jana muani, sebaik apapun kita sebagai seorang wanita, kalau pasangan kita tipikal titisan dajjal yang hanya ngenoang celak kenyang daripada ngenoang kurnan di rumah, kene bodaden
Pusing. Dan yang jadi pertanyaan tuh gini teman-teman, kalaupun ada suami yang ketahuan selingkuh dan perselingkuhannya itu di-up oleh istri sahnya sampai di-spill ini selingkuhannya, ini buktinya ke media sosial, apa tujuannya? Apakah tujuannya ingin memperlakukan si Ani-Ani? Apakah si istri sah ini mendapatkan kepuasan? Pasti ya, dengan mempublis goban si Ani-Ani pasti. Terus kalau ini sudah dipublis, semua orang tahu kan, otomatis juga nama baik suami tercoreng. Kita sebagai istri pasti merasa puas karena sudah mempermalukan suami dengan si Ani-Ani. Tapi kalau setelah kita mempublis ini kepada semua orang, hayalak ramai, kita tetap memutuskan untuk rujuk kembali. Setelah drama besar ini, kita tetap nge-konten mesra-mesraan, peluk-pelukan dengan suami seolah-olah tidak ada apapun. Itu kengken hukumnya gitu loh. Kengken akibatnya. Apa yang kita dapat dengan melakukan itu semua, tapi setelah kita mempublis, kita tetap memaafkan dan tetap nge-konten bersama dengan pasangan yang sudah kita spill tingkah lakunya yang seperti itu. Dan dari sini juga saya tuh kayak sadar gini semata, kalau ada Ani-Ani yang berhasil medem dengan suami seseorang, entah kenapa sepertinya mereka tuh merasa punya kebanggaan karena sudah berhasil medem dengan suami orang. Dan sepertinya mereka itu memang dengan sengaja meng-up itu di story ataupun di media sosial mereka, karena seolah-olah mereka tuh ingin agar si istri sah ini tahu sendiri kalau mereka berhasil medem dan disimpan oleh suami dari si istri sah. Si Ani-Ani ini tuh kayak sengaja gitu loh mempublish itu semua agar dia tuh tidak usah capek-capek mesadu kepada istri sah, tapi istri sah sendiri yang akan tahu, entah dengan cara orang lain yang men-spill atau mungkin dengan tidak sengaja si istri sah melihat story dari si Ani-Ani ini. Kenapa sih kok sudah punya istri dan anak, cantik, berpenghasilan besar, tetap memilih hal seperti ini? Ngelah butuh besik sih sedang gati pek besik gitu. Apa kengke sebenarnya? Coba dong untuk para sufu yang sudah terbiasa melakukan hal seperti ini komen. Karena saya tuh kayak